Bismillahirrahmanirrahim. Qad law kana 'alaika kabira qul in jama'at al-insu wal jinni Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sarasian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan di hari 10 terakhir Ramadan yang kita rindukan ini kita memperoleh kemuliaan, keberkahan Ramadan. Khususnya kita memperoleh Lailatul Qadar. Kita diberi kemudahan untuk bisa beribadah sesempurna sebaik-baiknya. Sekalian, insya Allah hari ini Kang Lukman akan membahas soal pemikiran-pemikiran Pak Nasi dan kawan-kawan tentang kebangsaan, tentang keindonesiaan. Ya, insya Allah begitu ya. Karena itu kami persilakan Kang Lukman untuk bisa memulainya. Silakan Kang Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Sarasehan rahimakumullah, kita lanjutkan Sarasehan kita. Hari ini kita akan coba melihat bagaimana pandangan Haji Agus Salim, Ustadz Hasan dan Muhammad Nasir tentang paham kebangsaan. Pada suatu hari di tahun 1928, di depan masa Partai Nasional Indonesia, Insinyur Soekarno menyuruhkan agar masa partai yang baru itu mencintai tanah air. Bumi Indonesia terasa amat cantik, kata Bung Karno. Cantik langitnya dan buminya, cantik gunungnya dan rimbanya, cantik lautnya dan sungainya, cantik sawah dan ladangnya, cantik gurun dan padangnya. Hawanya yang terlebih baik, terlebih sehat, dan terlebih sejuk bagi kamu. Ibumu Indonesia teramat baik. Airnya yang kamu minum, ibumu Indonesia ini nasinya yang kamu makan. Maka tidak lebih dari wajibmu apabila kamu memperhambakan, membudakkan dirimu kepada ibumu Indonesia. Menjadi putra yang mengikhlaskan setiamu kepadanya. Ini kalimat asli dari Bung Karno. Di harian Fajar Asia yang didirikan oleh yang utama Haji Omar Said Cokro Aminoto bersama Haji Agus Salim, ya, Fajar Asia itu didirikan oleh Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim. Pidato Soekarno itu ditanggapi oleh Haji Agus Salim dengan tulisan berjudul Cinta Bangsa dan Tanah Air, Nasionalisme dan Patriotisme. Menurut Salim, seruan Soekarno itu alasannya benar. Tujuannya tidak. Salim kemudian menunjuk sejumlah contoh betapa atas nama tanah air banyak bangsa merendahkan derajat bangsa lain. Inilah bahayanya kita menghamba atas dan membudak kepada Ibu Dewi yang menjadi tanah air kita ini dengan sendirinya saja. Karena kata Haji Agus Salim, eloknya dan cantiknya, karena kayanya dan baiknya, karena airnya yang kita minum, karena karena nasinya yang kita makan. Selanjutnya kata Salim, atas dasar perhubungan yang karena benda dunia dan rupa dunia belaka tidaklah akan dapat ditumbuhkan
sifat-sifat keutamaan yang perlu untuk mencapai kesempurnaan. Atas dasar perhubungan yang karena benda dan ikhlas dan tawakal yang sampai menyabilkan nyawa. Sebab, kata Haji Agus Salim, benda dan rupa dunia habis gunanya apabila nyawa sudah tiada. Menurut tokoh yang disebut sebagai the grand old man ini, maka sebagai dalam tiap-tiap hal yang mengenai dunia kita, demikian juga dengan dunia tanah air, dengan cinta tanah air, kita mengajukan cita-cita kepada yang lebih tinggi daripada segala benda dan rupa dunia, yaitu kepada hak, keadilan, dan keutamaan yang atas dan ukurannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Salim, hanya dengan lillahi ta'ala kita tidak akan menyimpang dari jalan hak, keadilan, dan keutamaan. Alangkah untung ibu-ibu Indonesia jika putra-putrinya hendak mencontoh sedikit cinta yang karena Allah belaka. Kata Salim menutup tulisannya seraya merujuk cinta tanah air model Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak peduli apakah tanah airnya cantik atau tidak, kaya atau tidak, dan pengasih penyayang tanahnya atau tidak. Nah, itu pendapat Haji Agus Salim. Jadi cinta tanah air itu harus didasarkan kepada lillahi ta'ala. Bukan karena materi, bukan karena benda, bukan karena rupa dunia belaka. Bukan karena alam yang cantik, bukan karena tanahnya yang subur dan sebagainya. Tapi lillahi ta'ala. Subur atau tidak, cantik atau tidak, kaya atau tidak, kita tetap harus mencintai tanah air. Lillahi ta'ala, kata Haji Agus Salim. Pendapat yang lain datang dari Tuan A. Hasan. Mencintai tanah air di atas landasan dan nilai lillahi ta'ala juga dikemukakan oleh tokoh Persatuan Islam Ustadz A. Hasan. Dalam bukunya berjudul Islam dan Kebangsaan yang terbit pada tahun 1946, Ustadz Hasan, demikian dia biasa dipanggil, atau kadang-kadang dipanggil Tuan Hasan, menegaskan tidak ada undang-undang buatan manusia atau hukum agama yang melarang seseorang mencintai bangsa dan tanah air. Malah tidak dilarang dia mencintai kerbau dan sapinya, kambing dan anjingnya, ayam dan bebeknya. Bahkan boleh ia cinta kepada musuhnya. Jadi tidak ada larangan, kata Ustaz Hasan. 8 tahun sebelumnya dalam risalah debat kebangsaan antara ketua-ketua kaum Islam di Bandung dengan Bung Haji Mukhtar Lutfi, wakil pengurus besar Partai Muslimin Indonesia Padang, Hasan menegaskan bahwa bukan saja Islam menyuruh cinta kaum mukmin, bahkan tidak melarang kita mencintai kafir dari lain bangsa. Jadi bukan hanya boleh mencintai kaum mukmin, boleh juga kita mencintai orang-orang yang non-muslim. Tetapi lantaran cinta kepada bangsa sendiri ini, janganlah kita benci kepada bangsa lain. Kalau seorang cinta bangsanya, kata Ustaz Hasan, dan bekerja untuk bangsanya dengan cara-cara Islam, dan tidak melupakan persaudaraan secara Islam, dan persaudaraan sebagai anak manusia, maka orang yang begini tidak ada siapapun yang berani katakan dia dalam kesalahan.
Meskipun Islam tidak menghalangi seseorang untuk mencintai bangsa dan tanah airnya, Ustadz Hasan mengingatkan, janganlah dibawa-bawa kalimat cinta tanah air sebagian dari iman yang dikatakan sebagai hadis Nabi, padahal bukan. Jangan lupa ini tokoh Persatuan Islam. Jadi kalau soal hadis, nah itu dia teliti. Kalau orang membawakan hadis palsu tentang cinta tanah air, kata Hasan, nanti orang membawakan pula hadis palsu. Cinta kucing itu sebagian dari iman, katanya. Atau hadis-hadis lemah tentang mencintai Arab dan Quraisy sebagai bagian daripada iman. Ada kita dengar itu kan? Ada hadis konon hadis, padahal bukan, mengenai kearaban dan kekuraisan. Nah, bagaimana Muhammad Natsir melihat soal ini? Seperti halnya Haji Agus Salim dan Tuan Hasan, Muhammad Natsir juga menolak tuduhan bahwa Islam memungkiri eksistensi kebangsaan. Menurut Natsir, bagaimana kita akan menghilangkan keindonesiaan kita? Padahal Tuhan yang menjadikan kita berbangsa-bangsa. Malah menurutnya kita harus berbahagia dan bergembira, memperlihatkan kepada dunia luar, inilah kami, bangsa Indonesia. Bahasa kami demikian, kebudayaan kami demikian, tulisan-tulisan batik kami demikian, musik kami demikian, kata Natsir. Saya menegaskan, tidak ada perlunya bagi seorang Muslim harus menanggalkan kebangsaan dan kebudayaannya. Dalam sebuah tulisan pada bulan Februari 1950, Natsir mengaku, sering orang bertanya, mengapa agama dibawa-bawa ke dalam politik? Atau politik dibawa-bawa ke dalam agama? Bagi Muhammad Natsir, pertanyaan seperti itu muncul dari orang-orang yang menganggap Islam semata-mata satu sistem peribadatan antara makhluk dengan Khalik. Padahal Islam bukan saja suatu kebudayaan yang sempurna, tetapi juga falsafah hidup, 11 filosofi, ideologi, sistem pemerintahan untuk kemenangan manusia sekarang dan di akhirat nanti. Itulah Islam dalam pandangan Natsir. Jadi Islam itu mencakup semua hal. Karena itu, kata Natsir, bagi kita menegakkan Islam tidak dapat dilepaskan dari menegakkan masyarakat, menegakkan negara, menegakkan kemerdekaan. Lantaran itu bagi kaum muslimin memperjuangkan kemerdekaan bukan semata-mata karena didorong oleh, bukan semata-mata karena didorong oleh aspirasi nasionalisme atau kebangsaan. Akan tetapi pada hakikatnya adalah karena kewajiban yang tidak dapat dielakkan oleh setiap muslim. Dalam tulisan yang lain, 10 tahun sesudah kemerdekaan Indonesia, Pak Natsir menulis sebuah artikel berjudul Revolusi Indonesia. Dikatakan oleh Pak Natsir, kita dapat menjadi seorang muslim yang taat, yang dengan riang gembira menyanyikan Indonesia, tanah airku. Kata Pak Natsir, memang banyak kekurangan dalam Indonesia ini. Banyak cacat, banyak celaknya. Tetapi kata Pak Natsir, eksistensi Republik ini tetap harus kita syukuri. Mensyukurinya berarti mensyukuri kemerdekaan, mensyukuri Indonesia,
ialah dengan bersama-sama memperbaiki segala kekurangan yang ada di negeri ini, meningkatkan semua yang sudah dicapai. Saya kira itu sesuatu yang sangat nasionalis. Itu tahun 55 Pak Nasir menulis. Jadi trio pemimpin Islam ini, Haji Agus Salim, Hasan, Muhammad Nasir, dalam identitas dan kapasitasnya sebagai Muslim. Jangan lupa, Haji Agus Salim itu bersama Haji Umar Said Cokroaminoto adalah duet pemimpin terkemuka Sarekat Islam. Muhammad Nasir dikenal sebagai pemimpin utama, ideolog Partai Islam Masyumi. Jadi sebagai pemimpin Partai Islam, sebagai pemimpin partai yang berasaskan Islam, yang berideologi Islam, yang bercita-cita Islam, Haji Agus Salim, Ustadzah Hasan, dan Muhammad Nasir tidak pernah ragu-ragu dan tidak pernah segan-segan menegaskan jati dirinya sebagai seorang nasionalis. Ketiga tokoh itu tidak pernah canggung terlibat dalam urusan-urusan memperjuangkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Kita tahu Pak Haji Agus Salim itu prestasi gemilangnya adalah memimpin misi diplomatik Indonesia ke Timur Tengah. Bersama A.R. Baswedan, A.M. Rashidi, dan Nazir Sultan Pamuncak. Berkeliling ber3 bulan lamanya di Mesir untuk memperoleh pengakuan de facto dan de jure dari pemerintah dan negara Mesir. Alhamdulillah, berkat diplomasi yang dijalankan oleh Haji Agus Salim, bulan Juli tahun 1947, Indonesia meraih pengakuan dari negara Mesir. Walaupun Duta Besar Belanda waktu itu memprotes keras, bahkan mengancam akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Mesir. Tapi kata Raja Farouk, waktu itu Mesir masih kerajaan, kata Raja Farouk, saya nggak peduli. Buat saya, Indonesia itu negara Muslim. Sebagai sesama negara Muslim, kami harus membantu kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika delegasi Indonesia ini, 4 orang itu sudah tiba di kantor Menteri Luar Negeri Mesir, tiba-tiba Duta Besar Belanda menerobos masuk. Sehingga acara yang mestinya dimulai jam 10 waktu Kairo, terpaksa ditunda hampir setengah jam. Karena Menteri Luar Negeri Mesir harus menghadapi kemarahan Duta Besar Belanda. Dan itu nggak digubris oleh Menteri Luar Negeri Mesir. Jadi itulah bukti bahwa ukhuwah Islamiyah salah satu yang mendorong negara-negara di Timur Tengah mengakui. Sesudah Mesir, negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure adalah Lebanon. Sesudah Lebanon, itu Saudi Arabia. Nah, ada yang menarik. Jadi ketika pengakuan itu sudah diperoleh,
dokumen resmi sudah diperoleh, Haji Agus Salim dapat perintah untuk segera hadir di markas besar PBB. Nah, jadi kemudian Haji Agus Salim memerintahkan pada Air Baswedan. Jadi kata Pak Haji Agus Salim, Saudara Baswedan, tidak penting apakah nyawa saudara akan selamat atau tidak. Yang penting bagaimana dokumen ini harus sampai kepada Presiden Soekarno di Jogja. Terserah bagaimana cara saudara. Bayangkan, itu sudah perintah kayak perintah seorang jenderal perang. Jadi nggak penting nyawa Baswedan itu nggak penting. Yang penting dokumen ini sampai ke Indonesia. Jadi seorang diri Pak Baswedan kemudian membawa dokumen itu. Dokumen sangat penting itu oleh Pak Baswedan tahu ditaruhnya di bawah sepatu. Jadi saking takutnya dokumen itu jatuh ke tangan orang lain. Jadi ditaruhnya itu di bawah sepatu. Nah, dengan dokumen di bawah sepatu, Pak Baswedan terbang. Jangan bayangkan seperti sekarang bisa ada penerbangan langsung dari Mesir ke ini. Penerbangan tuh kayak angkot dari Mesir kemana dulu. Jadi sampai di Singapura, teman yang berjanji akan menjemput Pak Baswedan ternyata tidak muncul. Padahal uang pun sudah habis. Untunglah dalam keadaan begitu, Allah memberi pertolongan. Ada seorang sahabat Pak Baswedan yang secara tidak sengaja melihat Pak Baswedan di bandara Singapura lagi keleleran. Nah, Baswedan gitu. Ya karena ini teman baik, Pak Baswedan nggak apa diciptakan. Oh ya sudah tenang aja. Saudara istirahat dulu, ini kita urus. Nah, waktu itu walaupun Indonesia sudah merdeka, walaupun sudah ada proklamasi, walaupun sudah ada presiden, ada kabinet, tapi yang mengeluarkan visa untuk bisa masuk ke Indonesia itu masih di tangan Belanda. Visa itu masih di tangan Belanda. Jadi Belanda nggak mau kasih visa buat Baswedan. Nah, akhirnya kawan Arabnya Pak Baswedan inilah yang turun tangan, entah bagaimana caranya. Akhirnya Air Baswedan bisa terbang ke Jakarta. Sampai di Kemayoran, itu sedang ada, itu kan sekitar bulan Juli, jadi masih ada dampak dari sekitar bulan Juli atau Agustus 47, itu masih ada dampak dari agresi militer pertama Belanda kepada Indonesia. Jadi di bandara itu, di Kemayoran, itu penjagaan ketat sekali. Tapi entah bagaimana, itu Baswedan bisa lolos. Petugas tuh kayak nggak lihat gitu, pokoknya lancar-lancar aja. Nggak ada pemeriksaan, nggak ada. Nah itu sekali lagi dalam hal-hal begini, kita yang orang beriman tentu kita percaya, ya inilah pertolongan Allah. Nah, jadi Haji Agus Salim tidak ragu-ragu melibatkan dirinya dalam urusan-urusan kebangsaan. Begitu juga kalau Pak Cokro kan dia nggak sampai usianya nggak sampai Indonesia merdeka. Air Baswedan yang sudah saya sebut tadi. Yang melanjutkan ini agak menyimpang sedikit, terlanjur bicara soal misi diplomatik. Nah, jadi Pak Haji Agus Salim pergi ke markas besar PBB, Baswedan pergi ke Indonesia. Ya, tinggal dua delegasi, tinggal Rasidi sama Najir Pamuncak. Akhirnya yang melanjutkan misi diplomatik itu
Pak Rasidi. Sebelumnya sudah ada kontak-kontak, maka dapatlah dari Libanon. Nah, kemudian Pak Rasidi dari Libanon itu pergi ke Saudi. Di Saudi, rupanya pemerintah Belanda dengar juga ada misi diplomatik Indonesia yang datang ke Saudi. Maka Belanda mengutus Sultan Hamid Al-Gadri, Sultan Pontianak II ke Saudi. Dua-duanya diterima oleh Ibnu Saud, Raja Saudi Arabia. Tapi kata Raja Saud, beda. Kepada Sultan Hamid, saya memberi hadiah sebilah pedang. Mungkin bertatakan emas. Tapi kepada Saudara Rasidi, kata Raja Ibn Saud, saya menghadiahkan secari kertas saja. Secari kertas pengakuan Arab Saudi terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia secara de facto dan de jure. Jadi berbeda, itu pedang bertatakan emas, ini secari kertas, tapi pastilah lebih berharga secari kertas itu. Kata Raja Saudi, nahnu la nata'akhir. Kami nggak mau ketinggalan untuk segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Inilah sejarah yang tidak boleh dihilangkan. Bahwa negara-negara, 3 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Arab. Mesir, Libanon, dan Saudi Arabia. Jadi sahabat Sarasehan rahimahullah, kita lanjutkan lagi, meskipun tidak hendak bermegah-megah dengan jasa generasi terdahulu, tetapi sejarah perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya membuktikan bahwa ruh Islam tidak pernah mati, tidak pernah berhenti mengilhami para pejuang kemerdekaan, para pemimpin bangsa Indonesia ini. Sejarah menjadi saksi bahwa dalam memperteguh eksistensi bangsa dan negara ini, umat Islam Indonesia tidaklah terbelakang dari saudara-saudaranya golongan lain. Di mana-mana orang menggelorakan jihad. Cuma ya itulah. Pak Nasir pernah setengah mengeluh, menyatakan bahwa dalam berpolitik kita ini kadang-kadang terlalu husnudzon. Sehingga posisi yang sudah bagus, sudah kita ambil, ya kan merasa tugas sudah selesai, ditinggalkan. Misalnya Pak Soleh Iskandar itu ajudan Pak Soleh Iskandar, waktu Pak Soleh Iskandar komandan divisi, dia punya ajudan itu. Pak Soleh Iskandar pangkatnya mayor, ajudannya letnan. Ajudannya itu pangkat terakhirnya mayor jenderal. Karir terakhirnya di jabatan sipil Gubernur Maluku. Itu namanya Mayor Jenderal Hasan Slamet. Coba, kalau saja Pak Soleh Iskandar tidak berhenti dari dinas ketentaraan, bisa saja Pak Soleh Iskandar itu mungkin dapat jabatan tinggi di tentara. Karena keberadaan pasukan kayak Soleh Iskandar di daerah Bogor Barat itu diakui oleh tentara Belanda ini sebagai pasukan yang handal, cukup ditakuti. Dan itu dicatat oleh Jenderal Nasution.
dalam autobiografinya memenuhi panggilan tugas, itu Pak Nas itu mencatat keberadaan pasukannya Pak Soleh Iskandar di daerah Bogor Barat. Tapi ya begitu Indonesia sudah diakui kedaulatannya, ya sudah selesai tugas saya katanya, kembali ke pesantren. Begitu juga yang dilakukan oleh Kiai Samun dari Banten. Padahal pangkatnya tinggi itu, sudah brigadir jenderal. Sudah Indonesia sudah diakui kedaulatan, sudah terjadi penyerahan kedaulatan, sudah. Tugas saya sudah selesai. Kembali ke pesantren. Lama generasi muda lupa dua nama ini. Cuma orang tahu ada jalannya saja, ada jalan di daerah Banten, ada jalan ke Haji Samun, di Bogor ada jalan ke Haji Soleh Iskandar. Tapi nggak tahu orang siapa ini yang jadi nama jalan. Untunglah tidak semuanya melupakan, sehingga ada yang memperjuangkan, mengusulkan untuk diakui sebagai pahlawan nasional. Alhamdulillah, Kiai Samun sudah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Sebelumnya dari Bekasi, Kiai Haji Nur Ali, itu oleh Presiden SBY sudah dikukuhkan juga sebagai pahlawan nasional. Ini samalah dengan Pak Soleh Iskandar, sama dengan Kiai Samun, merasa tugasnya sudah selesai, ya sudah. Padahal ini pasukan yang cukup ditakuti oleh Belanda. Markasnya kan ini meliputi Karawang, Bekasi. Tapi beliau menganggap lebih bermanfaat kalau memimpin pesantren. Kalau Pak Kiai Haji Nur Ali ini masih lebih bagus lah, karena beliau sempat menjadi anggota konstituante dari praksi Masumi. Agak sedikit, Kiai Nur Ali inilah yang dalam Kongres Umat Islam di Palembang tahun 57 mengusulkan supaya dibentuk Majelis Ulama Indonesia. Walaupun namanya yang diusulkan itu Majelis Permusyawaratan Ulama. Dan sejak tahun 71 atau tahun 71 ya, tahun 71 Kiai Nur Ali ini masih berkiprah secara nasional. Dan yang menarik, baik Pak Kiai Haji Soleh Iskandar maupun Kiai Nur Ali, kalau diundang, kalau dipanggil oleh Pak Nasir, sedang apapun itu pasti ditinggalkan. Kata Kiai Nur Ali, Pak Nasir itu pemimpin gua. Padahal, ini yang menarik. Kiai Nur Ali itu tahu kalau Pak Nasir itu aktivis Persatuan Islam, Persis. Persis itu dalam soal ibadah itu ketat. Tapi Kiai Nur Ali nggak pernah mempersoalkan kepersisan Pak Nasir, sebagaimana Pak Nasir tidak pernah mempersoalkan cara beribadah Kiai Nur Ali yang ya kulturnya kultur NU lah. Walaupun Kiai Nur Ali tidak pernah NU, tetapi ibadahnya dekat dengan NU, pakai kunut, pakai usoli, peringatan Maulid, pakai baca berjanji, gitu. Pak Nasir tidak pernah mempersoalkan. Sebagaimana Pak Kiai Nur Ali juga tidak pernah mempersoalkan kepersisan Pak Nasir. Nah, itu saya kira satu hal juga yang harus kita para pemimpin kita itu harus tahu juga yang begini-begini. Pak Nasir itu dengan Kiai Haji Abdullah Shafii itu akan. Shafiyah, Kiai Haji Abdullah Shafii itu salah seorang anggota Majelis Syuro Masumi Jakarta Raya. Ketua Majelis Syuro-nya itu HM Nasaruddin Latif. Tokoh yang kita kenal sebagai ahli dalam soal nasihat perkawinan.
Dulu mengasuh rubrik nasihat perkawinan di majalah Kiblat dan di majalah Selekta. Nasrullah. Ini ketua Majelis Syuro Masumi. Salah seorang anggotanya itu Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Itu akrab. Setiap ada acara di pesantren Asy-Syafi'iyah, itu Pak Nasir selalu diundang. Dan Pak Nasir selalu menyediakan waktu untuk hadir. Oh, padahal itu kan kalau sudah acara di Asy-Syafi'iyah, wah itu bisa panjang itu. Baca janjinya bisa lama, ya kan? Kalau haul itu macam-macam itu tahlilnya bisa lama. Tapi Pak Nasir punya cara untuk datang, hadir, dan diketahui oleh umat. Jadi saya kira ini satu pelajaran juga bagi kita bagaimana pemimpin itu mampu menegakkan toleransi di dalam internal umat Islam sendiri. Jadi nggak boleh egois dia. Abdul Syafi'i itu begitu juga. Kapan saja kalau dipanggil oleh Pak Nasir, datang. Nah, jadi inilah apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin. Umat Islam di Indonesia bahu-membahu dengan golongan lain, berkorban dan berjihad di berbagai lapangan dengan tujuan yang sama. Melepaskan tanah air dari penjajahan lahir dan batin, menegakkan dan mengisi kedaulatan di seluruh kepulauan Indonesia. Kemusliman dan keindonesiaan memang bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Akan tetapi menjadi keyakinan kaum muslimin yang tidak akan pernah pudar bahwa hanya dengan meluruskan niat semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala, keindonesiaan kita akan memiliki nilai limpah yang tidak hanya membawa kebahagiaan di dunia, tetapi juga keselamatan di akhirat. Saya kira itu Pak Sekjen sebagai pengantar sore ini, mudah-mudahan ada respon dari sahabat Sarasehan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Lukman. Ini kita baru memulai membahas soal wacana kebangsaan ya, Kang Lukman. Ya. Ini wacana ini sebetulnya tidak pernah tuntas sampai sekarang. ya. Apalagi terkait dengan posisi Islam sebagai ideologi gitu. Ya. Itu ya mulai dari Bung Karno, bahkan Bung Karno juga melihat, ya bahkan sejak tahun 26 ya, kalau nggak salah ketika dia menulis gagasan-gagasan Nasokom itu. Nah ini bahkan Pak Nasir sendiri sudah berkali-kali di dalam berbagai pemikirannya bahwa Islam itu menjadi bagian dari tidak terpisahkan dari budaya Indonesia gitu ya Kang Lukman ya. Ya. Saya nggak tahu bagaimana sekarang ini, apakah orang Islam yang tidak paham, Kang Lukman, tentang antara Pancasila, Islam, Pancasila, NKRI gitu ya, atau memang ada yang mencoba mengaburkan gitu, padahal dulu sudah tegas-tegas, bahkan itu rumusan Pancasila aja kan ketuhanan yang Maha Esa yang pertama kan. Gitu. Ya. Ini kalau yang perdebatan Bung Karno sama Pak Nasir dan kawan-kawan ini, itu di dalam pemikiran kebangsaan gitu ya, tercermin di mana Kang Lukman itu? Itu kan perdebatannya terus-menerus sampai zaman PKI juga itu. Di mana melihatnya ya? Itu kan sebelum bahkan ya setelah kemerdekaan kan, sebelum zaman PKI ya, teman-teman ya. Iya. Itu kan kita ingin melacaknya itu dari sisi konstitusi itu di mana tercerminnya? Ya. Kalau kita amati kan begini. Bung Karno dalam pidato 1 Juni, ini kan pidato utama, ini kristalisasi seluruh pendapat Bung Karno saya kira,
mengenai Indonesia ini itu dalam 1 Juni. Dalam pidato 1 Juni, ketika Bung Karno menawarkan gagasan yang menurut seorang temannya kemudian dinamakan Pancasila, 5 sila. Kita lihat itu ketuhanan oleh Bung Karno diletakkan sebagai sila kelima. Dalam konsep 5 sila Pancasila, ketuhanan itu diletakkan di nomor 5. Ketika kemudian Pancasila dia peras menjadi 3, ketuhanan itu ada pada nomor urut ketiga. Ketika diperas lagi menjadi ekasila gotong royong, ketuhanan itu hilang. Jadi itu pandangan awal Soekarno. Tetapi ketika kemudian pidato-pidato orang-orang ini, kan banyak kan pidato, bukan cuma Soekarno. Yang masih diperdebatkan itu Yamin, apakah betul Yamin pidato atau tidak. Kata-kata enggak. Yamin itu enggak pidato. Banyak orang meragukan bahwa Yamin pidato sebelum Soekarno. Karena pidatonya terlalu sempurna. Mirip-mirip dengan pidato Soekarno, tapi ternyata lebih sempurna karena dia tulis. Banyak yang meragukan. Bung Hatta itu keras sekali pada Yamin. Nah, ada pidato Ki Bagus Hadikusumo sehari sebelum Bung Karno pidato. Ki Bagus menawarkan Islam sebagai dasar negara. Dia bilang sebagai seorang Muslim yang mencita-citakan Indonesia Raya, dia melihat dasar Islam itu cocok untuk Indonesia Raya. Besoknya Bung Karno dalam pidato 1 Juni itu tidak kurang dari 10 kali menyebut nama Ki Bagus. Nah, pidato-pidato itu kemudian diinventarisir oleh apa yang disebut dengan Panitia 8. Di situ muncul banyak usul-usul ketuhanan sebagai dasar dengan segala variasinya. Termasuk ada yang mengusulkan Islam sebagai agama negara. Nah, ketika kemudian dirumuskan lagi oleh Panitia 9, ini terlepas dari soal anak kalimat dengan kewajiban itu. Tapi sila ketuhanan itu naik, dia menjadi sila pertama. Dan Bung Karno setuju. Ya, Bung Karno sebagai ketua Panitia 9 ternyata setuju. Ketuhanan itu menjadi sila pertama. Dialah yang melaporkan hasil Panitia 9 itu ke rapat besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pertengahan bulan Juli 1945. Yang tadi rumusan Panitia 9 itu Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Nah, itu kan mendapat serangan. Ada yang tidak setuju. Waktu hari itu tidak setuju dengan anak kalimat. Itu dipertahankan tidak saja oleh Haji Agus Salim dan Wahid Hasim, tapi juga oleh Bung Karno. Ki Bagus itu tidak setuju dengan kalimat lagi pemeluk-pemeluk. Jadi Ki Bagus ingin kalimatnya itu ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam. Nggak perlu bagi pemeluk-pemeluk. Itu debat keras. Debat keras. Kiai Maskur, Kiai Haji Maskur mencoba menengahi. Ini kalau ketuhanan, apa kalau Islam ini terlalu berat menjadi dasar negara, katanya. Udahlah, kita ambil yang ringan saja. Jadi jalan tengah yang dilakukan oleh Kiai Maskur ialah Islam sebagai agama negara. Itu pun ditolak juga. Jadi perdebatan itu begitu panas,
Sampai terakhir Ki Bagus itu memulai pidatonya bukan lagi dengan salam, tapi dengan naudzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah, kata Ki Bagus. Kalau memang nggak mau Islam, buang. Semua yang Islam buang. Nah, begitu kata Ki Bagus Hadikusumo. Sudah marah betul itu. Pak Kahar sudah gebrak meja. Situasi persidangan sudah sangat panas, dan itu kalau dilanjutkan, nah dalam situasi seperti itu muncullah Ajengan Sanusi. Dengan Sanusi interupsi, dia dengan gaya dia yang tenang, meminta semua untuk mengendapkan perasaannya, jangan emosi. Mari katanya kita berdoa kepada Tuhan kita masing-masing. Pokoknya dengan gaya khas seorang kiai, dia tenangkan forum itu, lalu dia usulkan supaya rapat itu diskorsing. Karena sudah malam, kata Ajengan Sanusi, kalau dilanjutkan juga ini kepala kita panas semua. Bisa-bisa macet, buntu. Wah, usul Ajengan Sanusi langsung diambil oleh Ketua BPU PKI, Dr. Ajiman, langsung diskors. Apa yang terjadi ketika skorsing? Malam itu Bung Karno malah nggak tidur. Malam itu Bung Karno gerilya, dia temui itu tokoh-tokoh, dia temui Ki Bagus, dia ketemui Latuar Hari, dia temui Ki Maskur, semua tokoh-tokoh yang keberatan dengan hasil Piagam Jakarta ditemui oleh Bung Karno. Sehingga besoknya ketika rapat dilanjutkan, bisa dibaca itu dalam risalah persidangan. Bung Karno mengatakan, saya bekerja sampai subuh. Dan alhamdulillah karena saya bekerja sampai subuh, maka hasil panitia 9 itu dapat disetujui. Padahal sebelumnya, pada hari sebelumnya itu Bung Karno terkenal tuh kalimat Bung Karno. Itu sampai Bung Karno mengatakan, saya minta dengan rasa menangis semenangis-menangisnya. Terimalah ini hasil ini. Ini kompromi yang terbaik, kata Bung Karno, antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Jadi, itu pendapat Bung Karno. Bahwa Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu adalah kompromi terbaik antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Itu kata Bung Karno. Karena itu kata Bung Karno, saya minta dengan rasa menangis, semenangis-menangis. Ambillah. Tapi tetap buntu. Nah, yang bisa mendinginkan, memberi kesempatan kepada Bung Karno untuk melakukan lobby, menggerilya malam-malam itu Ajengan Sanusi. Maka besoknya itu diterima. Hasil panitia 9 Piagam Jakarta itu diterima secara aklamasi. Jadi apa yang ingin saya katakan? Yang ingin saya katakan ialah ada pergeseran dalam pemikiran Bung Karno. Dari yang semula meletakkan ketuhanan sebagai sila kelima, sila ketiga, bahkan hilang, akhirnya Bung Karno menjadi pasang badan untuk mempertahankan Piagam Jakarta itu. Itu pergeseran pemikiran yang menurut saya luar biasa. Luar biasa. Karena itu, saya berani mengatakan bahwa otak dan biangnya Piagam Jakarta itu Soekarno. Jadi ini ada kekeliruan pemahaman kita selama ini, seolah-olah kalau bicara Piagam Jakarta itu Islam. Seolah-olah yang kaum kebangsaan itu anti Piagam Jakarta. Tidak. Bukan siapa-siapa, bukan Bung Hatta, bukan Haji Agus Salim, bukan Wahid Hasim, bukan Kahar Muzakir, bukan Abi Kusno Cokrosuyoso, bukan Maramis, bukan Yamin, bukan Ahmad Subarjo, bukan. Yang mempertahankan, menghadapi rapat besar BPUPK. Itu Bung Karno. Sendirian dia. Sendirian.
Wah, saya kalau baca perdebatan di sekitar Piagam Jakarta itu, yang bulan Juli itu di BPUPK itu luar biasa. Habis-habisan bukan. Itu kan kalimat tuh luar biasa. Itu kalau nggak sembarangan orang bisa ngomong kayak begitu. Bisa minta dengan rasa menangis, semenangis-menangisnya. Itu hanya orang ya udah makom tertentu lah yang bisa ngomong begitu. Itu bukan hanya retorika menurut saya. Itu pengakuan jujur. Nanti kita lihat juga. Nanti akan kita lihat. Perdebatan di Konstituante itu juga diselesaikan dengan genuine itu oleh Soekarno. Bahwa Piagam Jakarta pertanggal 22 Juni 1945 satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi. Itu orang nggak boleh lupa itu. Yang tanda tangan dekret 5 Juli 49 itu Presiden Soekarno. Orang yang pada bulan Juli tahun 45 mempertahankan Piagam Jakarta dari serangan berbagai pihak. Nah, begitu Pak Sekjen. Mudah-mudahan ini orang mau lagi lah membaca sejarah ini dengan dingin gitu. Dengan tidak tanpa perasaan. Buat saya semua pemimpin kita itu punya kekurangan. Tapi juga jangan lupa mereka punya banyak jasa buat bangsa ini. Nah itu Pak Sekjen. Iya. Pada akhirnya Piagam Jakarta itu jadi ini mukadimah di Undang-Undang Dasar 45. Ya minus. Otaknya Piagam Jakarta. Semua anak bangsa itu jangan melupakan itu, bahwa otak dan yang tadinya Piagam Jakarta itu Bung Karno. Ya. Coba perhatikan pidato Bung Karno di BPUPK ketika dia melaporkan ini. Ketika Bung Karno melaporkan hasil panitia 9, kalimat awal Bung Karno itu dia minta maaf. Jadi Bung Karno minta maaf kepada pimpinan karena dia sudah melakukan langkah yang di luar formalitas. Nah, kalau bahasa kita sekarang di luar prosedur. Saya dulu nggak ngerti apa yang dimaksud Bung Karno, tapi saya baca lagi, oh ternyata panitia 9 itu dibentuk 100% atas inisiatif Bung Karno. Jadi sesudah dibentuk panitia 8, diinventarisir usulan-usulan yang masuk, BPUPK itu reses. Nah, waktu itu anggota BPUPK itu ada juga yang merangkap menjadi anggota Dewan DPR-nya zaman Jepang lah. Lalu oleh Bung Karno dikumpulkan beberapa puluh orang yang ada di Jakarta itu. Mungkin ada sekitar 36 atau 38 orang. Lalu dari 30-an orang itu oleh Bung Karno diambillah 9 orang. Yang lebih representatif mewakili masing-masing golongan. Karena pada panitia 8, golongan Islam itu cuma diwakili oleh 2 orang saja. Jadi Bung Karno, coba dibaca nanti itu, kalimat awalnya ketika melaporkan, dia minta maaf. Tapi apalah kata Bung Karno artinya formalitas itu. Nah gitu. Jadi dia minta maaf dan lalu pimpinan sidang tidak mempersoalkan. Sidang juga tidak mempersoalkan. Malah berterima kasih kepada inisiatifnya Bung Karno. Jadi panitia 9 itu murni dibentuk atas gagasan, atas inisiatif Bung Karno. Yang kemudian menghasilkan
rumusan Piagam Jakarta itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang sebenarnya dimaksudkan akan menjadi naskah proklamasi kemerdekaan. Tapi karena kita tahu ada situasi tertentu sehingga itu tidak jadi dia menjadi teks proklamasi. Tapi yang ingin saya katakan sekali lagi adalah bahwa Bung Karno. Salah kalau ada orang mengatakan Piagam Jakarta itu kepunyaan kaum politisi muslim. Nah, enggak benar. Bahwa kaum kebangsaan itu anti Piagam Jakarta itu enggak benar. Justru Bung Karno. Bung Karno lah yang kemudian mengapakan itu. Karena itu kita mudah memahami mengapa pada dekret 5 Juli Bung Karno memasukkan dalam konsideran kalimat Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi. Kita bisa paham. Karena memang dari awal Bung Karno lah yang pasang badan, yang meminta dengan rasa menangis semenangis-menangisnya supaya Piagam Jakarta itu diterima oleh BPUPKI. Nah, itu jangan tambahan saya. Ya, terima kasih Kang Lukman. Jadi memang kesungguhan Bung Karno itu, bahkan otak Piagam Jakarta Bung Karno, dia tunjukkan keseriusannya justru ketika gagal di tahun 45 itu ya, 18 Agustus ya Kang Lukman ya. Dia nah, itu kemudian 18 Agustus itu kemudian di tahun 45 kan? Iya, tapi yang saya kemukakan tadi itu bulan Juli. Sebelum proklamasi. Iya, dari jadi Juli. Panitia 9 melapor. Dimentahkan kan kemudian di 18 Agustus kan? Di 18 Agustus. Iya. Ya. Karena dia merasa gagal di situ, kemudian ya, dia masih sungguh bahwa dia memang serius itu ketika dekret itu kan. Dekret itu kan Juli 59. Bilang lagi, Jan. Tahun 59 kan? Dekretnya kan? Ya kan, Muhammad? Ya, dekretnya yang tahun 59 itulah dia kan membuat sendiri dekret itu. Tanpa ada tokoh-tokoh yang lain karena dia sebagai presiden kan. Presiden, ya. Ya, bahwa dia sebut bahwa Piagam Jakarta 22 Juni. Ya. 22 Juni tahun 45 adalah menjiwai Undang-Undang Dasar dan merupakan satu kesatuan dengan konstitusi. Satu rangkaian. Ya itulah yang kemudian diterjemahkan oleh para termasuk Mensesnek Pak Juanda waktu itu, semua undang-undang tidak boleh bertentangan dengan aturan Islam, bahkan begitu, karena menjiwainya itu gitu loh. Iya, itulah rupanya yang betul apa yang tesis Bang Kang Lukman, bahwa otaknya memang Bung Karno gitu loh. Iya, karena saya memahaminya ketika dekret itu tahun 59 Kang Lukman. Bukan kemudian 22 Juni selesai, kemudian dimentahkan di 18 Agustus tahun 45, menghapus karena Ki Bagus itu setuju dihapus kan. Iya, dan ternyata tahun 59 sebagai presiden dimunculkan kembali. Itu ngototnya di luar biasa gitu. Saya nggak tahu bagaimana hidayah itu muncul gitu loh. Karena kan sebelumnya Bung Karno itu juga seperti tiba-tiba ketika dia konsultasi ke Ki Bagus dan tokoh-tokoh umat saja kan. Karena sebelumnya yang nomor satu itu kan kebangsaan dia. Yang namanya keutuhanan segala macam yang banyak panjang kata-katanya itu kan yang nomor 5 gitu loh Kang Lukman. Ya, jadi teman sekalian, kami persilakan, masih ada beberapa menit kalau ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya, silakan. Izin, Jen. Silakan Pak Nurman. Ya, langsung. Begini, Pak Sekjen, bahwa saya memperhatikan dan mendengar dari Pak Nurman tadi bahwa ada keseriusan yang dilakukan oleh Bung Karno tentang Piagam Jakarta. Tetapi dalam satu langkah, Pak Sekjen, ada, kita kutip ayat Al-Quran,
wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, musyrikun dan munafikun. Ayat dalam surah Al-Imran 44 yang atas. Jadi kalau memperhatikan dari isi Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak ada, itu hanya permainan retorika saja bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu menjiwai dari Islam, ajaran Islam. Nah, ini hingga terjadi kesenjangan penerapan syariat Islam di Indonesia itu dengan kebijakan-kebijakan negara. Dan sepertinya keseriusan itu hanya retorika saja yang dilakukan oleh Soekarno ini. Jadi Soekarno itu beretorika seakan-akan dia membela Islam, tetapi dia membawa paham-paham kuler dalam negara Indonesia. Karena kalau orang Islam itu kan harus berpatokan bahwa wahkum bainakum bima anzalallah. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada yang diterapkan oleh umat Islam itu harus berdasarkan kepada ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis, begitu Pak Sekjen. Nah, mungkin itu pertanyaan, apakah ini saya anggap itu hanya retorika politik Bung Karno aja itu, dan tidak ada keseriusan yang benar untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia. Terima kasih. Ya, gitu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nurman Afandi. Terima kasih. Silakan Kang Lukman. Ini sebetulnya bukan hanya retorika ya, itu udah tercantum di Dekret 5 Juli 59 ya, yang mengubarkan konstituante kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kok tiba-tiba ada kata-kata menjiwai itu? Silakan Kang Lukman. Sekaligus mengakhiri session kita ini kali ini. Dulu saya waktu muda itu saya paling bersemangat mengutip 3 ayat itu. Wamalam yahkum bima anzalallah humul kafirun, zalimun, fasikun, itu surat Al-Maidah itu. 43, 44, 46 apa itu? 3 ayat itu. Bersemangat betul saya dulu mengutip ayat. Tapi kemudian ada mati lagi nih Kang Lukman nih. Ya, jadi mungkin besok saya ingin bisa jawab ini. Karena saya ada tulisan itu pendapat Profesor Dr. Bustanul Arifin, SH. Beliau ini adalah tokoh di balik lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama. Jadi inilah orang yang menurut saya berjasa besar. Sehingga Indonesia di zaman Orde Baru, bayangkan di zaman Orde Baru, Indonesia melahirkan Undang-Undang Peradilan Agama. Yang dari situ kemudian melahirkan Undang-Undang belakangan Undang-Undang Perbankan Syariah. Nah, Pak Bustanul Arifin itu menulis, bercerita bahwa dia bergerak merumuskan Undang-Undang Peradilan Agama itu atas dasar surat Al-Maidah itu, wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasikun, fa ulaika humul zalimun. Tapi saya minta waktu, mudah-mudahan besok saya bisa menguraikan itu menurut persepsi Profesor Bustanul Arifin. Seorang yang, jadi menurut saya ada 2 itu. Pak Nasir itu melalui jalan politik di konstituante, Bustanul Arifin itu dia diam-diam aja melalui jalur legislasi. Maka berhasil di zaman Orde Baru.
Insya Allah lah besok saya kira saya bisa agak menguraikan ini lebih sistematis. Begitu, Jen. Ya, makasih ya. Ya. Pak Nurman harus hadir besok nih. Ini menjawab pertanyaan antum nih. Pak Lukman menjadi PR. Besok hadir lagi. Iya, antum mengasih PR ke Pak Lukman ini. Ya, Pak Anding ya. Buka, Pak. Iya, ini udah. Selamat buka, Pak. Insya Allah ya, teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini. Ya. Sayang ini kok kita bisa. Sinyalnya nggak bagus ini. Iya, tercerahkan. Mudah-mudahan signalnya Kang Lukman tercerahkan juga ya. Insya Allah besok. Amin. Nah, doakan masa. Dan signalnya mendapatkan Lailatul Qadar juga, sebagaimana yang pemiliknya. Teman-teman sekalian, kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.